Aku bersyukur, terima kasih ya Allah. Itu sudah dijawab sama Allah. Itu yang terjadi gitu kan. Sudah selesai nih cerita yang ini, ketemulah sama yang ini, deng ceritanya. Yang kedua, ya kan, yang kedua namanya Aldi Taher. Habis mami, habis ya. Aku akhirnya main film. Aldi Taher ini datang terus inten ke aku, ya kan, inten. Akhirnya intinya gayung bersambut, ya kan, gayung bersambut. Aku main film, filmku tuh meledak, Tali Pocong Perawan ceritanya. Film pertama kali tuh. Sampai zaman dulu film Tali Pocong Perawan tahun 2008 itu 1 juta penonton, 2 juta penonton, 1 juta penonton, intinya box office, ya kan. Udah sampai akhirnya aku dalam 1 tahun itu aku bisa 2 film. Sampai akhirnya aku dikasih film Tiren Mati Kemarin. Nah, dari situlah aku merasa sedih, merasa kesel, ada pengkhianatan lagi. Dari situ aku mulai gini lagi nih, ceritanya. Karena orang yang aku sayang, ibaratnya kok kamu main belakang gitu. Tapi udah selesai ya dulu ceritanya. Jadi gak gampang guys, apa yang aku dapatkan sekarang ini gak gampang. Semua penuh dengan tangisan gitu loh. Banyak tangisan, banyak pengkhianatan. Dan gak ada ceritanya orang sukses itu tidak pernah dikhianati. Rata-rata orang kepercayaan saya semua zaman dulu tuh pengkhianat. Zaman dulu tidak ada yang bisa aku percaya. Semua menusuk aku dari belakang. Semua mengkhianatiku, terutama suamiku. Pada akhirnya ya, Aldi baik, tapi dia sama aku dia sangat baik. Dia mengakui, dia minta maaf sama aku, dan kami berpisah. Aku sakit hati, aku janda 8 tahun. Jadi aku janda 8 tahun, lama banget, ya kan. Film nih banyak aku udah lebih fokus ke karir. Film ini, film horor lah, dari horor ini udah. Habis itu aku capek main film sambil nyanyi. Akhirnya aku main sinetron, Centini judulnya. Mainlah aku sinetron Centini, meledak lagi tuh sinetronnya, rame tuh ceritanya. Ketemulah sama yang ketiga. Kan aku udah 8 tahun nih jadi janda nih. Ya, udah 8 tahun aku jadi janda. Ketemu sama dia, terus mami aku bilang, "Kok kamu tuh lama banget sendiri?" gitu. Mami aku tuh datang ke lokasi syuting. Nah, pertama kali yang ngasih kurma dan yang ngedeketin orang tuaku, maksudnya dia sopan sama orang tuaku dan yang lain-lain, waktu itu si dia ceritanya. Si Opet ya. Si Opet, si Budianto. Terus udah gitu, udahlah. Si Budianto ini ibaratnya dia ngedeketin aku terus, sering bawain aku makanan. Pas pada waktu syuting, ceritanya aku pemeran utama, dia waktu itu masih pacaran sama adik aku ceritanya di Centini ya. Nah, habis itu udah dia mami aku bilang, anak ini sopan, kamu nggak kepengen Tana. Intinya aku tuh intinya itu keluargaku dan teman-teman aku tuh bilang, sampai kapan kamu sendiri gitu. Sedangkan aku udah nyaman dengan kesendirian. Bayangin, aku tuh 8 tahun loh guys menjanda guys. Aku tuh 8 tahun menjanda baru nikah sama yang ketiga. Saking karena aku tuh trauma, saking karena aku tuh males gitu. Males untuk menikah ceritanya, atau berhubungan dengan pria gitu. Jadi aku lebih banyakin kerja. Karena mereka bilang, karena mami tuh pengen punya cucu lah, mami tuh gini, mami tuh gitu, intinya kayak gitulah ya. Akhirnya akhirnya dalam otak aku tuh akhirnya aku gini, iya deh aku nikah aja deh. Ya aku udah terlalu lama kayaknya menjanda, umur aku udah berapa, dulu kayak gitu ceritanya. Akhirnya aku menikah lah gitu ceritanya. Duh, panjang lah pokoknya ya guys. Ini siapa ini yang mau live sama aku? Mas, aku lagi jualan mas ya. Jangan masuk dulu mas ya. Akhirnya udah kan. Terus akhirnya aku dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya
jangan hamil dulu deh. Pernikahan nggak sampai setahun aja aku udah kayaknya nggak mungkin hamil, nggak mungkin punya anak dari dia deh gitu. Jadi ada hal ya nggak perlu aku ceritain. Udah kelar nih, udah kelar. Intinya pokoknya aku punya keputusan tersendiri bahwa aku nggak akan mau punya anak gitu loh dari dia. Intinya gitu. Sampai akhirnya kami berpisah, selesai, ya kan? Sampai akhirnya kami berpisah, selesai. Mami, kerkunnya sudah aku turunin ya Mi, tinggal Mami ngobrol-ngobrol. Oke, udah selesai, ya kan? Dengan apa yang sudah terjadi, dengan fakta dan kenyataan. Jadi bupati ini cerita sama aku, klien ini cerita sama aku, dan aku ngeliat tanda tangan palsu, aku ngeliat di kontrak aku begini, dan banyak hal aku simpan sekali, 2 kali, 3 kali aku pikir berubah. Akhirnya mungkin aku ada di titik yang sudah lelah dan capek. Akhirnya akhirnya aku bilang, kayaknya kamu harus enggak, itu masih belum. Yang pertama aku didamaikan sama, yang pertama sebenarnya yang pertama itu udah mau cerai itu didamaikan sama Ruben Onsu. Ketemulah di Brownies ceritanya. Damai kan, gara-gara perempuan itu. Tapi belum kelihatan damai, tapi nggak lama tuh, gini lagi gonjang lagi rumah tanggaku dengan bukti 1, bukti 2, bukti 3. Sabar. Bukti keempat aku masih diam. Bukti kelima aku masih diam walaupun udah di tenggorokan nih. Bukti keenam aku udah nggak bisa tahan lagi guys. Akhirnya aku bilang sama dia, urusin semuanya. Kalau nggak aku laporin kamu ke kantor polisi. Aku bilang kayak gitu. Urusin perceraian kita, kalau enggak aku akan laporin kamu ke kantor polisi. Aku bilang gitu ceritanya. Ya kan, udah selesai. Akhirnya Bang Sandi bilang nggak usah diperpanjang Mbak Neng. Mbak Neng ikhlas, nanti Allah yang akan menggantikan rezeki Mbak Neng. Iya, selesai. Udah ceritanya. Dan sekarang fokus bekerja. Aku gak punya suami, aku janda. Fokus bekerja dan membangun karir. Tahun 2025, kalau Allah memang ya pokoknya ikutin apa kata Allah aja. Sekarang Mami udah nikah lagi? Enggak. Saya janda dan saya tidak ada nikah dengan siapapun. Judulnya selesai ceritanya guys.